البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik. Al-hadisul khamis ba'da tis'imi'ah 905 dari Kitabus Salam ini dari Riyadhus Shalihin. Wa anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Wa in halat bainahuma syajarah, apabila mereka dihalangi oleh sebatang pokok, pohon, au jidar, dinding, au hajar atau batu, summa laqiyah, kemudian dia menjumpainya lagi, fal yusallim alaih, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya. Rawahu Abu Dawud. Di dalam tahridnya Syekh Abu Amr hafizahullah taala dikatakan hadisnya hasan secara mauquf dan marfu. Ya, dua-duanya berarti apa? Fatwa Nabi dan juga sekaligus fatwa Abu Hurairah. Terkadang Abu Hurairah berfatwa tanpa menyebutkan dari Nabi, terkadang menukilkan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Syekhuna Abu Amr mengatakan hadis yang marfu lebih sahih, sebagaimana dalam Tahdhibul Kamal. Tahdhibul Kamal punya Al-Hafidz Al-Mizzi, dan juga dalam Tuhfatul Ashraf, dan juga disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Kalau Syekh Albani mensahihkan. Baik. Intinya apa? Dua-duanya adalah sahih dari entah sahih atau hasan, tak masalah, al-muhim yaitu sama-sama pasti ini dari Abi Hurairah dan juga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berarti di sini Rasulullah SAW mengatakan idza laqiya dan seterusnya. Idza ini kata Al-Karmani ini yadullu ala tikrar, yaitu pengulangan. Kita tahu idza ini adalah apa? Ismu syartin ghairu jazim. Yang namanya syarat ini akan mendatangkan masyrut apabila syaratnya terpenuhi, menunjukkan setiap kali demikian maka lakukanlah yang demikian. Berarti setiap kali terjadi perjumpaan maka lakukanlah salam. Ini terulang dengan terulangnya syaratnya. Baik. Kemudian akhahu dijelaskan oleh para pensyarah, maksudnya adalah akhahu ukhuwatan islamiyah atau imaniyah, bukan sekedar saudara senasab tetapi saudara seiman. Kenapa Nabi tidak mengatakan musliman misalkan, tapi menggunakan akhahu? Karena untuk mengingatkan bahwasanya ini adalah saudara, seluruh muslim adalah saudara. Nah, sebagaimana kita dekat dan menyayangi saudara kandung kita atau saudara senasab, maka mestinya saudara seiman juga disikapi seperti itu. Fal yusallim alaih, maka hendaknya dia mengucapkan salam kepadanya untuk menimbulkan ukhuwah wa ulfah wa qurbah, persaudaraan, kemesraan dan kedekatan, dan juga apa? Menimbulkan mahabbah, rasa cinta. Karena ini kebaikan dan hati akan cenderung menyukai orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau disikapi apa misalkan ya di jalan pun jumpa dingin, biasanya orang jadi tidak ada kedekatan, tidak saling mengenal, hatinya juga tidak saling mengenal dan mendekat. Fa'in halat bainahuma, kemudian apabila di antara mereka berdua, fa di sini fa takkibiyah, yaitu setelah salam, jumpa dan salam, tahu-tahu ya mungkin jalan sama-sama, tahu-tahu ada penghalang, mungkin ada sebatang pokok, terpaksa yang satu ke sebelah kanan, satu ke sebelah kiri. Au jidar atau dinding, au hajar atau batu. Ini au di sini adalah apa? Yaitu litamsil. Bukan takhir, oh saya memilihlah kalau melewati pokok baru begini, kalau melewati kereta tidak begini. Ini bukan takhir aunya, tapi apa? Tamsil. Contohnya, misalkan ada pepohonan atau dinding atau bebatuan, dan ini semua jalan litamsil, laisa lil hasar, bukan untuk pembatasan. Berarti apa? Kalau ternyata yang menghalangi adalah sekumpulan orang misalkan,
sehingga kita terpaksa ke kanan ke kiri, ya nanti jumpa lagi. Atau mungkin dihalangi ada kereta parking, ya udah kita ke kanan, yang ini ke kiri, kemudian jumpa lagi di depan situ. Fala yusallim alaih, summa laqiyah, kemudian dia berjumpa lagi, fala yusallim alaih, maka hendaknya dia menyalaminya lagi. Walaupun mungkin untuk orang yang tidak terbiasa ini macam istilahnya ya, kadang malu, tadi udah salam, ini masa sebentar salam lagi. Memang ini anjuran dari Nabi SAW. Jumhur ulama bahkan sebagian mengisyaratkan ini sebagai ijma, bahwasanya ini adalah mustahab, polanya adalah pola irsyadi, bukan sebagai pola ijabi, bukan pola kewajiban. Intinya adalah bimbingan untuk menjaga persaudaraan dan senantiasa memperbaharui doa untuk saudaranya itu. Dan ini lagi-lagi Nabi mendatangkan idza, menunjukkan ini memang pengulangan. Setiap kali ada begini maka lakukanlah yang begini. Baik. Apakah ditunda ataukah langsung dilakukan segera? Dohirnya adalah segera, karena fa di sini ta'tibiyah min ghairi muhlah, yaitu menyusuli tanpa ada penundaan. Begitu jumpa lagi langsung assalamualaikum dan yang semacam itu. Bagaimana kalau bukan berupa benda-benda ini, tapi kita masuk kereta, yang satu kanan, yang satu kiri, baik juga untuk itu dijalankan. Begitu kita masuk dalam kereta, jumpa lagi, assalamualaikum. Itu insya Allah baik. Walaupun mungkin kita belum terbiasa misalkan yang seperti itu, karena sudah dihalangi oleh besi sebesar itu, dihalangi oleh kereta, kemudian masuk jumpa lagi, itu baik insya Allah. Memperbanyak salam. Iya, intinya adalah memperbanyak, masuk dalam keumuman lafaz ifsha. Al-ifsha kata para ulama adalah al-i'lan wal idhar wal iksar, yaitu memperbanyak, mengumumkan dan menampilkan salam. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah al-haditsu, al-babul khamis was salasun ba'dal mi'ah, 135. Bab istihbabis salam idza dakhala baitah. Disunnahkannya salam apabila memasuki rumahnya, yaitu walaupun rumah sendiri. Kalau rumah orang lain ma'ruf dengan dalil-dalil yang telah kita lewati. Bahkan walaupun itu rumah sendiri, kita ucapkan salam. Ini mustahab, tidak sampai wajib menurut pendapat jumhur. Sebagian ulama mengatakan wajib memang, dan itu pun pendapat yang kuat. Qala Allah Ta'ala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kemudian apabila kalian memasuki rumah-rumah, maka ucapkanlah salam pada diri kalian sendiri sebagai bentuk penghormatan dari sisi Allah yang diberkahi dan bagus. Ini lagi-lagi kita menjumpai idza syartiyah, syartun ghairu jazim, dia adalah dzaraf, isim dia mabni ala sukun fi mahallin nasbin. Amilnya Sebagian ulama mengatakan amilnya adalah jawabannya, atau yang lain mengatakan amilnya adalah yang dakhaltum, dan itu lebih kuat. Tapi yang lain mengatakan amilnya adalah jawabannya, yaitu salimu ala anfusikum idza dakhaltum. Itu dohirnya lebih kuat ya, yaitu amilnya adalah jawabnya, jawabus syarat. Jadi ini pengulangan, setiap kali demikian maka lakukanlah yang demikian. Apa itu? Dakhaltum buyutan. Buyutan nakirah fi siyaqi asyaratu fidul umum. Rumah manapun. Kalau rumah manapun, rumah orang lain ma'ruf dalil-dalilnya, berarti rumah kita juga masuk di situ walaupun itu rumah sendiri. Maka salimu ala anfusikum, ucapkan salam pada diri kalian sendiri. Terjadi perselisihan di kalangan ulama bagaimana cara melaksanakannya. Sebagian mengatakan dohir ayatnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan ini dinukilkan dari sejumlah salaf. Kalau kita merasa tak ada orang, ya sudah assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, maka ini akan kena pada makhluk-makhluk yang ada di situ, yang soleh, yang muslim. Baik dia manusia kebetulan menyorok kan, sembunyi tak nampak, atau mungkin ada jin-jin muslim di situ dan sebagainya. Yang lain tetap mengatakan
salam biasa, yaitu assalamualaikum dan seterusnya. Ini pun pendapat yang kuat, tidak masalah. Baik. Cuma apa, pendapat pertama itu lebih sesuai dengan dohirnya. Allah tidak mengatakan salimu ala ahliha, ucapkan salam pada orang yang di dalam situ. Tetapi apa, ala anfusikum. Jadi kita juga didoakan kalau memang dohirnya tidak ada penghuninya, sehingga apa, kita mendapatkan, orang lain juga mendapatkan kalau memang ada orang lain di situ. Ini kalau dikhawatirkan tidak ada orang. Karena kalau ada orang, insya Allah kita dapat juga, karena dia akan menjawab. Kalau tidak ada orang, kita tak dapat salam. Makanya sejumlah salah mengatakan dohir ayatnya berarti kita juga didoakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ini pun pendapat kuat sekali. Dohir ayatnya memang bukan salam kepada mereka, tapi pada kalian juga. Cuma pendapat kedua mengatakan kembali ke keumuman, dalil-dalil banyak sekali. Cara salam adalah assalamualaikum atau salamun alaikum atau semacam itu, bukan alaina tapi alaikum. Tapi kenapa Allah mengatakan ala anfusikum? Ini kata mereka karena hakikatnya saudara kita adalah diri kita sendiri. Karena kaum mukminin mereka adalah satu badan. Masalul mukminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan kaum mukminin di dalam sikap saling menyayangi di antara mereka, di antara dalam sikap tawadihim, yaitu saling cinta di antara mereka, wa ta'atufihim, ta'atuf kata sebagian ulama yaitu tanasur, dalam sikap saling menolong itu seperti satu badan. Jadi hakikatnya kalau kita menyalami orang lain, kita menyalami diri sendiri, karena orang lain adalah satu bagian dari kita, satu kesatuan dengan kita. Sebagaimana di beberapa ayat yang lain, wala talmizu anfusakum, jangan kalian menyindir-nyindir diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Menyindir teman. Karena kalau menyindir teman sesama muslimin, hakikatnya menyindir diri sendiri, karena muslimin ini satu kesatuan. Nah, ini pendapat kedua pun memang sangat kuat. Jadi walaupun Allah mengatakan ala anfusikum, tapi maksudnya adalah kalimat biasa assalamualaikum. Tapi kenapa ala anfusikum? Mengingatkan bahwasanya saudara kita seperti kita juga, satu kesatuan kita. Ini dua-duanya pendapat yang kuat, dan insya Allah prakteknya tidak ada ruginya. Kita milih pendapat pertama ataupun kedua, intinya adalah kita salam. Tatkala masuk ke suatu rumah kita salam, insya Allah kita akan dapat juga mendapatkan salam itu. Tahiyatan min indillah, sebagai suatu penghormatan dari sisi Allah. Baik. Dalam dalil yang banyak Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyat mereka dalam surga adalah salam. Jadi asal dari tahiyat memang apa? Salam itu. Sebagaimana dalam hadis yang kita lewati, hadis tentang apa? Diciptakannya Adam. Ternyata salamnya, salam untukmu dan untuk keturunanmu adalah assalamualaikum. Jadi tahiyat di sini adalah kalimat salam itu sebagai pola penghormatan. Pola penghormatannya adalah dengan salam. Datang dari sisi Allah. Beda dengan apa? Mungkin budaya-budaya yang lain itu. Kalau Indonesia apa? Selamat pagi, atau orang British bilang good morning, atau orang Jawa bilang apa tuh ya? Sugeng rawuh. Enggak ada penyebutan nama Allah, tak ada di situ. Tidak menyebut-nyebut dan menisbatkan dari Allah Ta'ala. Sementara kalau kita assalamualaikum warahmatullah, jelas ada penisbatannya. Memang itu datang dari sisi Allah. Bahkan assalam sendiri itu nama Allah Ta'ala. Baik. Makanya tak layak untuk diganti dengan yang lain. Yang lain tak akan mampu untuk menyatarai tahiyat di dalam Islam. Mubarakatan, yang diberkahi. Ini naat dari naat kedua dari tahiyat. Min indillah, jar majrur di sini sebagai naat atau muta'alliq dengan muta'alliq dengan naat pada tahiyat. Ini naat pertama. Naat kedua mubarakah. Naat ketiga adalah thayyibah. Berarti penghormatan tadi diberkahi. Dan tidak mungkin penghormatan buatan manusia itu akan mencapai keberkahan kalau ada berkahnya. Seperti keberkahan di dalam Islam. Nah, ini dijanjikan oleh Allah. Tahiyat yang seperti ini akan mendatangkan berkah. Berkah ma'ruf. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, subutul khair wa nama'uh. Yaitu apa? Pastinya kebaikan dan pertumbuhannya kebaikan. Inilah barakah. Thayyibah yaitu yang bagus. Hadisnya besok aja ya, insyaallah pertemuan yang akan datang. Ilahuna wallahu a'lam.